Hemat waktu, sesuai dengan permintaan yang kami sampaikan kepada kantor akuntan saudara, yaitu untuk melakukan pemeriksaan terkait keuangan PT SBS, kemudian keuangan CV Babel Alam Makmur, dan CV Babel Sukses Persada, serta CV Putra Babel Mandiri terkait kerjasama dengan PT Timah periode 2018 sampai 2020 ya. Terkait permintaan tersebut, mohon dijelaskan bisa simultan atau kepada siapa dulu? Mohon izin sebentar, mungkin menjelaskan masing-masing. Yang ini jelaskan di depan bahwa kedua beliau ini adalah satu tim yang melakukan pemeriksaan keuangan 3 ahli ya. auditor ada ahli, iya betul. Nah, izin monggo, siapa yang akan menjelaskan terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan yang kami mintakan kepada kantor saudara? Pak Tri, monggo. Atau Pak Ilyasa dulu? Izin yang mulia sama Pak Jasa, sama penasehat hukum. Jadi mungkinkah saya berlembur untuk perkenalan dulu pemberian keterangan ahli sehubungan dengan yang dimintakan oleh penasehat hukum kepada kami. Next. Saya Liasta Karo-Karo, accounting, CPA, CPA, CFA, dan sertifikat forensik. Managing Partner Kap Liasta Nirwan dan rekan terus. Next. Kemudian acuan profesi bahwa keputusan Menteri Keuangan yang memberikan CPA kepada saya, kemudian Institut IAP memberikan sertifikat investigator ada 2 dengan CFA, kemudian Badan Nasional Sertifikat Profesi yaitu dari Lembaga Sertifikat Profesi Auditor Forensik. Next. Kemudian pengalaman kerja secara singkat ada audit umum, investigasi, dana kampanye. Lama bekerja sudah 32 tahun yang mulia. Kemudian sedikit kami mungkin untuk memperjelas apa itu investasi sesuai dengan SJI KPI paragraf 7 bahwa proses mencari, menemukan, mengumpulkan fakta secara sistematis dan terukur untuk mengungkapkan terjadinya atau tidaknya suatu perbuatan atau pelaku untuk membantu pemangku kepentingan dalam pencapaian suatu kesimpulan atas manfaat laporan investigasi yang dilaksanakan dan atau digunakan untuk tindakan litigasi. Kemudian perikatan jasa di dalam akuntan publik, 1. melaporkan temuan, kemudian memberikan keterangan ahli. Terus next. Kemudian kompetensi untuk jasa akuntansi, akuntan publik yang melakukan perikatan investigasi harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi bidang investigasi yang diperoleh secara formal dan pelatihan, sertifikasi ditetapkan IAP atau diakui IAP pengalaman kerja sesuai dengan SJI KPJI paragraf 18, kemudian kompetensi dan kehati-hatian profesional SJI 5100. Terus next. Kami sebagai pada sidang ini dihadirkan supaya kami mengerti fungsi kami yang mulia, bahwa dihadirkan di depan persidangan menjadi keterangan ahli sesuai dengan pasal 187 huruf C KUHP. Terus next. Jadi kami langsung ke mengantar mulia bahwa audit investigasi berdasarkan permintaan dari penasehat hukum, bahwa audit investigasi atas permintaan tertulis, kemudian memintakan ekspos atas permintaan penasehat hukum, membuat risalah hasil ekspos yang kami jabarkan itu dalam 5W tambah 2H atau 1H. Kemudian kelayakan permintaan audit investigasi menjadi prioritas bagi kami karena ini cukup material dan strategis dan menjadi sorotan publik. Kemudian dapat diaudit karena belum dilakukan audit oleh auditor lain dan independensi kami tidak terganggu yang mulia. Terus
Kemudian risalah hasil ekspos kami jabarkan seperti ini yang mulia, bahwa apa yang sebenarnya diduga ada sewa menyewa peralatan, pembuatan pemurnian serta pengembangan biji timah antara PT SBS dengan PTT terlalu tinggi. Dan begitu juga dengan katakanlah kompensasi pengangkutan sisa hasil usaha dianggap terlalu tinggi. Kemudian kapan itu? Sesuai dengan permintaan penasihat hukum, periode kami adalah 2018, 2019, sampai 2020. Tempatnya adalah di Pangkal Pinang. Siapa itu? Yang adalah Direktur Utama, Direktur Keuangan PTT, Direktur SBS dan CP. Kemudian kenapa diduga ada mendapat keuntungan terus? Kemudian bagaimana hasil sisa hasil usaha tambang adalah milik PTT, diangkut dan diambil oleh CP Bank dan CP BSP serta PTM dari teman nambang dan kolektor ke gudang PTT. Kami katakan di sini gudang PTT yang mulia karena sebenarnya sudah ada kontrak di mana di bawah pengawasan langsung oleh PT Timah. Kemudian PT SBS melakukan penawaran kontrak, kemudian penentuan harga sewa peralatan processing pemurnian timah sebesar 255 USD per jam ditentukan oleh PT Timah. Begitu juga dengan katakanlah harga sewa peralatan ditentukan oleh PT Timah dengan 1.295. Ya, izin yang mulia ahli, supaya ini menyingkat waktu, ini sebagai pengantar kami sudah cukup. Sekarang kita langsung kepada hasil pemeriksaan keuangan PT SBS dulu. Terima kasih Bapak. Ini apa? Saudara telah melakukan tadi audit ini ya? Apa? Iya, Tahun 18, 19, 20. Iya, yang Ya. mulia. Kerjasama antara PT Timah dengan SBS. Ya, Kemudian diaudit juga yang CP-CP tadi ya. ya, Kemudian hasil dari pekerjaan ahli ya, ya. saudara ya, berupa apa? Berupa laporan audit investigasi. Mana ada laporannya? Sudah, nggak usah. Nanti aja setelah ini diserahkan. Oh ya, Itu berupa laporan itu ya. ya mulia. Itu yang mau ditanyakan. Ya betul yang Oke, mulia. silakan. Jadi langsung aja lompat ya. Langsung, iya. Jadi tadi metodenya apanya, dasarnya sudah semua. Sekarang hasilnya. Oke, silakan. Ya. Baik, izin untuk menjelaskan terkait hasil audit PT SBS dulu ya. Ini Pak Tri ya. Ya, ya. Mohon dijelaskan Pak hasil pemeriksaan Bapak terkait dengan keuangan PT SBS periode 2018-2020 terkait kerjasama dengan PT Timah. Baik, Berapa tagihannya, berapa dibayar, kemudian untuk apa? Mohon dijelaskan Pak. baik, mohon izin yang mulia, kami akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari penasihat hukum sebagai berikut. Pertama, saya ingin menggarisbawahi bahwa penugasan ini untuk periode waktu 2018 sampai dengan 2020. Kemudian di dalam penjelasan ini kami akan memenggal setiap tahunnya itu transaksinya seperti apa. Sehingga pada akhirnya nanti kita memiliki gambaran yang utuh mengenai bisnis antara PT Timah dengan PT SBS. Nah, untuk tahun 2018 ya. Di tahun 2018 itu perjanjian dimulai di bulan Oktober ya. Dan di bulan Oktober sampai dengan bulan Desember itu PT SBS memiliki 188 ton metrik ton timah, yang mana dari 188 itu diserahkan kepada PT Timah. Sehingga di tahun 2018 PT SBS itu menerima kompensasi dari PT Timah. Jadi bukan proses produksi, tapi menerima kompensasi dari PT Timah. Ya. Adapun nilainya, ya, berdasarkan pembukuan yang dapat kami sampaikan kepada sidang yang mulia ini adalah sebesar secara invoice itu 11,5 miliar, dan ini ada dicatat oleh pihak SBS sebesar 10,38 karena yang 1,2 itu
merupakan pembayaran untuk kepentingan yang lain. Kemudian di tahun 2018 juga ya, bahwa ada pemasukan dari PT Timah kepada PT SBS itu sebesar 6,8. Ini 6 miliar. Ini yang masuk ke dalam rekening. Kemudian untuk pengiriman balok timah dapat kami sampaikan bahwa pengiriman kepada PT Timah itu seberat 188 ton. Kemudian untuk tahun 2019 ya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, total pendapatan sewa peralatan PT SBS dari PTT untuk tahun 2019 berdasarkan pembukuan adalah 273,2 miliar. Ini belum termasuk PPN. Nah, berdasarkan pemeriksaan memang ada selisih, tapi nilainya menurut kami itu tidak material, yaitu ada selisih cuma Rp1.085, Rp1.085, sekian. Kemudian penerimaan, berdasarkan pemeriksaan kami terdapat arus kas masuk ke dalam rekening Bank SBS dari PTT itu sebesar 258,7 miliar. Nah, kalau kami boleh meringkas gitu ya, dari laporan ini ke dalam bentuk spreadsheet, itu dapat kami sampaikan bahwa di tahun 2018 pendapatan SBS itu adalah 11,5 miliar, kemudian penerimaannya 6,08 miliar, dan di sana SBS membayar PPh 230,3 juta rupiah. Untuk tahun 2019, mohon izin yang mulia, boleh saya mengambil pointer? Baik, mohon izin yang mulia, kami ulangi. Untuk tahun 2019, pendapatan PT SBS itu sebesar 273,2 miliar, sedangkan penerimaannya 258 miliar, dan PPh yang dipotong dari PT SBS dan disetorkan kepada negara itu sebesar 5,4 miliar. Untuk tahun 2020, pendapatan dari PT SBS adalah 158,8 miliar, uang yang diterima itu 167,4 miliar, kemudian PPh pasal 23 yang dibayarkan oleh PT SBS kepada negara adalah 3,1 miliar. Dan kalau kami totalkan seluruh bisnis antara SBS dengan PT Timah, maka diperoleh antara pendapatan dan penerima yang diterima oleh SBS adalah sebagai berikut. Selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2020, pendapatan PT SBS tercatat 443,5 miliar. Penerimaan yang betul-betul diterima oleh PT SBS adalah 432,366 miliar. PPh pasal 23 yang telah dibayarkan oleh PT SBS selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 adalah 8,8 miliar. Demikian Bapak penasihat hukum. Baik, pertanyaan tersebut. Sekarang terkait dengan penggunaannya dari pendapatan di periode 2018, 2019, dan 2020 digunakan untuk apa? Sebelum lanjut ke situ ya, Ali bisa menjelaskan ke kami nggak? Bedanya pendapatan dengan penerimaan apa itu? Itu. Kami juga punya nih. Gitu. Punya Mohon izin yang mulia. punya kamu. Mohon maaf yang mulia, itu lebih kecil. Udah nggak apa-apa, udah.
Ya, tidak apa-apa. Gini. Pendapatan itu adalah angka yang diperoleh berdasarkan pembukuan. Pendapatan. Jadi kalau misalnya SBS di dalam operasionalnya itu menghasilkan sekian ribu ton, pendapatan SBS berapa? Jadi per metrik tonnya berapa, dikalikan total produksinya berapa, itu adalah pendapatan menurut versi pembukuan. Tapi ini belum menjadi uang. Belum menjadi uang. Nah, yang dimaksud penerimaan di sini ini adalah pendapatan yang sudah diterima menjadi uang. Artinya angka 432,3 itu adalah uang masuk yang ada di rekening SBS. Bagaimana yang mulia? Apa bisa itu dikatakan keuntungan Pak untuk penerimaan ini? Tidak bisa yang mulia. Beda ya? Beda. Beda ya? Beda. Ini adalah unsur pendapatan. Pendapatan ya? Ya. Oke. Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Baik, saya lanjutkan. Tadi Bapak penasihat hukum menanyakan uang seperti sebanyak itu dipakai untuk apa, gitu ya? Penggunaannya apa, gitu kan tepatnya? Oke. Pertama, penggunaan dari pendapatan ini tentunya untuk membiayai harga pokok produksi. Karena ini adalah jasa untuk melaksanakan kontrak antara PT Timah dengan SBS. Jadi ini bukan, makanya tadi waktu ditanyakan apakah ini bisa dianggap sebagai keuntungan, kami nyatakan tidak, karena ini adalah unsur pendapatannya saja. Di bawah unsur pendapatan itu ada yang disebut dengan harga pokok karena mereka melakukan pengolahan dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya harga pokok itu ada satu unsur lagi, yaitu harga pokok penjualan. Bedanya antara harga pokok dan harga pokok penjualan adalah harga pokok produksi, ya, yang produksi ini adalah biaya-biaya yang terjadi di departemen produksi. Tidak termasuk biaya penjual marketingnya, kemudian biaya gaji dari karyawan, accounting itu belum termasuk di sana. Nah, baru di tahap yang ketiga itu akan kita dapatkan harga pokok penjualan, yaitu harga pokok produksi ditambah dengan biaya umum dan administrasi. Demikian Bapak. Untuk jumlahnya dari pendapatan di periode 2018-19-20 itu berapa yang digunakan untuk biaya pokok produksi atau biaya peleburan per tahunnya berapa? Per tahun, oke, nanti minta tolong Per tahun. disampaikan biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai counter dari pendapatan 2018 sampai dengan 2020. Nah, ini yang mulia. Kalau kita totalkan dari tahun 2018 sampai dengan 2020, ya dari tadi pendapatan yang kita masukkan di 432 itu dipakai untuk harga pokok produksi, yaitu untuk melaksanakan kontrak antara PT Timah dengan PT SBS itu nilainya sebesar 300,2 miliar. Ya. Kemudian dari pendapatan seperti yang tadi disebutkan di depan itu dipakai juga untuk biaya umum dan administrasi sebesar 37,3 miliar. Sehingga kalau kami boleh menyampaikan dari pendapatan 432 itu dipakai untuk kegiatan proses produksi dan juga administrasi yang sebesar 337 ini Pak. Jadi demikian Bapak penasihat hukum mengenai penggunaan penerimaan uang dari PT Timah kepada PT SBS. Itu digunakan untuk dua komponen ini. Ya. Presentasi ahli ini kan ada laba kotor. Apa itu laba kotor? Laba kotor di dalam pengertian akuntansi itu adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dikurangi harga pokok, kemudian dikurangi lagi dengan biaya umum dan administrasi. Itulah yang dimaksud dengan laba kotor. Karena di dalam pengertian akuntansi itu ada lagi nanti mengenai pengertian laba bersih. Tapi di sini kita hitung sampai laba kotor saja. Berapa itu laba kotornya ahli? Laba kotor dari kegiatan antara PT Timah dan PT SBS selama kurun waktu ini adalah 94,7 miliar.
selama periode kerjasama. Nah, ini ahli tadi menjelaskan terkait dengan masalah harga pokok produksi ya, atau harga pokok peleburan Ya, yang secara kumulatif sekitar 302 miliar ya ongkosnya ya. ongkosnya 300,2 miliar. Itu kalau di breakdown dalam satuan ton, ini HPP peleburannya berapa sih? Yang untuk PT SBS itu HPP oke. per ton, misalnya di Per ton, baik. per ton berapa? Kalau HPP totalnya dapat kami sampaikan secara kesimpulan, mohon izin Bapak Penasihat Hukum, bahwa kita akan menyampaikan harga pokok per tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut. Angka yang terakhir, Martin. Oh, no, bukan itu. Yang di atas tadi. Slide 8. Nah, ini stop sampai sini. Oke. Nah, dapat kami sampaikan ya bahwa harga pokok produksi ya, Bapak yang mulia, itu adalah 2.237,56 US dollar per ton. Itu harga pokok produksi, artinya harga yang terjadi di departemen produksi. Sedangkan harga jualnya itu adalah 2.549,34 US dollar per metric ton. Apa pembentuk harga pokok produksi atau harga pokok per bulan itu? Apa ininya? Unsur-unsurnya. Oh baik. Masuk ke file mana? Komponen. Baik, nah ini dia. Mohon izin menjawab. Komponen dari harga pokok produksi, ya, produksi ini adalah yang ada di departemen produksi adalah 1. Tenaga kerja langsung, 2. Indirect material, contohnya solar, antrasit, aluminium, kemudian serbu kayu, kemudian yang ketiga adalah penyusutan, keempat perawatan dan perbaikan, kelima itu ada transportasi, dan yang keenam itu ada biaya impor. Unsur pembentuknya ya? Iya. Apakah di laporan ini angka-angkanya tersaji juga untuk masing-masing unsur? Kita tidak menyajikan secara spesifik, tapi di dalam laporan itu kami sebutkan mengenai total nilai dari biaya-biaya ini. Total nilainya ada di Totalnya laporan saja, betul. Terkait penggunaan laba kotor tadi ya. Ini kami hubungkan dengan dakwaan ya. Apakah di dalam audit saudara itu ditemukan adanya penggunaan laba kotor untuk diserahkan kepada pihak ketiga Pak Harvey Mois dalam rangka kegiatan CSR? Kami tidak menemukan sebutan Harvey Mois. Ya, yang ditemukan apa? Yang ditemukan kalau di dalam ini adalah mengenai kalau uang keluarnya ada, karena transaksinya kan banyak, Bapak. Iya. Ya, transaksinya banyak. Dan satu lagi, bahwa mode pencatatan atau transaksi yang ada di PT SBS ini itu ada yang bersifat gabungan. Jadi pengambilan uang kemudian digunakan untuk berbagai macam, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa ini uang ditransfer kepada pihak tertentu, apalagi secara spesifik menyebutkan nama, gitu. Ya, nama Harvey Mois itu kami tidak menemukan transaksi itu. Tapi jumlahnya bisa diidentifikasi nggak? Kalau berdasarkan jumlah kamu bisa mengidentifikasi. Berapa? Kalau di dakwaan
terhadap Pak Robert itu jumlah totalnya itu sekitar 64 miliar. Ya, kami ada catatan khusus memang bahwa ada sejumlah itu yang bisa kita identifikasikan sebagai uang yang keluar dari PT SBS. Itu ya, Ya, untuk pendalaman. Dapat yang mulia? dapat yang mulia. Dapat. Pak JPU juga kami, Ya. karena itu sudah kami sampaikan sebagai alat bukti dan keterangan ahli, maka kami juga akan serahkan ke rekan JPU yang mulia. Terbuka. Ya. Jadi setelah dikurangi, ini laba kotor 94. Kalau merujuk ke dakwaan, ada yang diserahkan ke Pak Harvey Muiz itu sekitar 64 miliar. Jadi laba kotornya sisa berapa itu? Laba kotornya berarti 94 dikurangi 64 tinggal 30 ya. 30 ya? Iya. Nah, di dalam audit apakah saudara menemukan untuk apa saja Yang sisa laba kotor sebesar 30 miliar itu? Oh, yang kami temukan adalah begini, bahwa sisa laba yang 30 itu dimasukkan ke dalam, ditahan oleh perusahaan, masuk ke dalam return earning, gitu, ke Baik. dalam return earning. Jadi itu pada umumnya begitu, secara teori bahwa sebuah perusahaan kalau mendapatkan untung, itu keuntungan akan dimasukkan ke dalam return earning atau akan menambah modal, demikian. Izin yang mulia, untuk PT SBS akan didalami, ditambah rekan kami. Kedengaran saudara ahli? Suara saya kedengaran? Kedengaran? Baik. Bapak. Tadi kan saudara ahli menjelaskan bahwa sisa dari laba kotor tersebut Ya, itu ada yang kemudian ditahan, ada yang kemudian dimasukkan dalam laba ditahan. ya. Nah, yang saya mau tanyakan, ini kan laba kotor ya? Ini betul, di dalam perhitungan atau di dalam laporan kami sampai pada laba kotor saja. Laba kotor. Artinya laba kotor ini pada si akhir tahun itu juga akan dikurangi dengan pajak badan. Betul. Berapa persen ya? Tergantung besaran dari labanya. Karena di dalam tarif pajak itu ada jenjangnya. Bapak Nasir. Tapi maksimum boleh saya katakan sekitar 20 sampai 25%. Maksimum 20 25%. 25%. Baik. Tadi kan disampaikan bahwa berdasarkan dakwaan kemudian klien kami disangkakan salah satunya adalah, saya akan bacakan, membayar dividen kepada pemegang saham PT Sariwiguna pada tanggal 5 Oktober 2019. Apakah saudara ahli mengetahui transaksi ini? Saya mohon waktu cek sebentar ya. Baik. Baik, mohon izin menjawab. Dari pemeriksaan kami untuk kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 tidak ada transaksi mengenai pembayaran dividen. Untuk kurun waktu itu bisa jadi pembayaran dividen itu dilakukan di tahun berikutnya dan itu out of scope dari penugasan kami. Maaf yang mulia. Khususnya di 5 Oktober 2019 atau dalam periode sekurang-kurangnya 2018 sampai 2020 tidak ditemukan pembagian dividen. Betul, Bapak Penasihat Hukum. Baik. Saya akan lanjutkan kembali bahwa dalam dakwaan PT Sariwiguna dituduh melakukan transfer kepada PT Budi Arta Sakti sebesar 9,2 miliar.
Kalau berdasarkan catatan kami memang ada pengeluaran uang sebesar 9,2 miliar. Untuk apa itu ya, saksi? Yang kami dapatkan di dalam data kami itu sebetulnya angka gabungan. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa transaksi di dalam PT ini itu dilakukan ada yang satu-satu, tapi lebih banyak yang dilakukan secara gabungan. Jadi memang betul ada keluar confirm sebesar 9,2 miliar. Demikian. Oke. Tapi underlying-nya sendiri tidak ada ya? Atau tercatat? Atau saudara saksi tidak menemukan ke penggunaannya, tujuan penggunaannya, pengeluarannya? Kalau tujuan penggunaannya kita tidak dapatkan. Oke, baik. Saya lanjutkan saudara ahli, kepada PT Permata Perkasa sebesar 281 juta. Ini juga transaksi yang mirip dengan yang pertama tadi. Oke. Itu adalah transaksi gabungan. Ya, jadi angkanya gabung dengan transaksi-transaksi yang lain. Oke. Saya sekalian mau tanya, periode tanggalnya tanggal berapa ini? Untuk yang PT Permata ini, Ya, di kami nggak disebutkan secara spesifik ya. Oh, ini 19 Desember. 19 Desember. Desember 2019. Desember 2019. 19 ya. Kalau untuk yang pertama 19 Desember 2019 juga. sama ya? Sama. Baik. Lalu ada lagi untuk Surya Serba Mulia Ya. sebesar 8,5 miliar. Itu Apakah adalah ada? pembelian solar. Pembelian solar. Ya. Periodenya Periodenya ini banyak ya, Bapak. dari sejak kapan ya? 2018, 19, 20? Sebentar. Itu pembelian solar mulai dari 31 Januari dan seterusnya. Oke, baik. Jadi transaksinya bukan hanya satu seangka seperti itu, tapi itu angkanya berulang. banyak. Betul, betul, angkanya banyak. Solar ya? Solar ini confirm untuk PT Surya Serba Mulia ini solar, pembelian solar semua. Untuk PT Pasifik Bumi Persada 1,9 miliar. Ini sebetulnya untuk bayar utang, Bapak. Pembayaran utang. Iya. Periodenya kapan terjadinya? Waduh. Kalau pembayaran utangnya itu terjadi di 2019. 2019. Iya. Oh, oke. Nilainya sebesar ini ya? Ya. Baik. Kepada PT Putra Bali Adia Mulia sebesar 21 miliar. Itu merupakan transaksi utang piutang. Periodenya 2019. lalu PT Lautan Harmoni Sejahtera sebesar 48 miliar. Itu merupakan transaksi utang piutang antara PT SBS dengan LHS. Periodenya 2019 juga. 2019 ya. Iya. Oke. Lalu ada pembayaran pinjaman kepada Bank DBS sebesar 120 miliar. Bank DBS. Ya. Bank DBS itu adalah take over sebetulnya. Jadi PT SBS ini punya pinjaman ke DBS, kemudian di take over oleh bank lain. Berarti tidak menggunakan kas ya. Enggak. Cukup. Kalau jumlah blok atau balok timah yang diserahkan oleh PT SBS kepada PT Timah itu berapa hari? Di periode 2018, 19, sama 20. Sampai 2020. Total tahunnya berapa? Totalnya Iya. ada perinciannya, Bang Martin.
Ini untuk tahun 2018 itu sebesar 188 ton. 2019 Ya, kemudian untuk 2019-nya itu ada 5.525 ton. 2020 2020-nya itu ada 3.766 metrik ton. baik. Sekarang kita ke pertanyaan ke keuangan CV. Ya, baik. Yang pertama untuk CV Babel Alam Makmur, kemudian kedua CV Babel Sukses Persada, dan CV Putra Babel Mandiri. Nah, berapa penerimaan dari 3 CV itu sebagai pembayaran kompensasi biji timah yang sudah diserahkan ke biji timah? Berapa total penerimaannya, pembayaran yang diterima biji timah? Pakai ini ya. Sekalian aja Ali, Ya. juga tolong jelaskan untuk apa uang yang diterima dari PT Timah tersebut dipergunakan untuk apa oleh CV itu? Baik, terima kasih. Mohon izin jawab. Jadi untuk tahun 2018 ya, itu ada penggunaan uang atau pertama saya gini, saya akan bicara mengenai pendapatannya dulu deh. Iya. Pendapatan dari CV BAM tahun 2018 itu ada 92,1, kemudian tahun Miliar miliar Ya, tolong diperjelas soal miliar. mohon izin, maaf. Kemudian untuk tahun 2019 adalah 575,9 miliar. Kemudian di tahun 2020 ada 365,8 miliar, sehingga total ya pendapatan di tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah 1.033,9 miliar. Ini untuk CV BAM. Oke. Ya. Kemudian untuk BSP di tahun 2018 itu ada pendapatan sebesar 42,4 miliar. Kemudian 2019 342,9 miliar. Di tahun 2020 sebesar 209 miliar, sehingga total pendapatan dari CWBSP dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 adalah 594,5 miliar. Kemudian satu lagi untuk CVPBM. CVPBM ini bertransaksi hanya di tahun 2020 sebesar 13,2 miliar. Demikian. Jadi total penerimaan pembayaran dari PT Timah untuk 3 CV tersebut dari 2018 sampai 2020 berapa? 1.641,7 miliar. Belum dipotong PPh. Belum dipotong? PPh. PPH-nya berapa? PPh-nya sebesar 32,8 miliar. Sehingga total penerimaan bersih dari seluruh CV tadi adalah 1.597,6 miliar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah itu digunakan untuk apa? Baik. Jadi penggunaan itu ada di bagian bawahnya. Satu tanya saja, boleh? Iya. Baik. Total yang penerimaan tadi itu digunakan secara keseluruhan untuk pengadaan biji timah. Bisa dijelaskan angka-angkanya? Angkanya adalah begini. Untuk tahun 2018, total dari seluruh CV itu adalah 136,8 miliar. Kemudian tahun 2019, 926,9 miliar. Dan di tahun 2020, 586,4 miliar. Sehingga total pengeluaran seluruh CV dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 adalah 1.650,2 miliar. Baik. Nah, sekarang kita bicara siapa penerimanya? Siapa penerima pembayaran yang saudara ahli jelaskan tadi? CV kan membayarkan kepada
Oh, ini dibayarkan kepada siapa Ya, saja? kepada siapa dibayarkan itu? Oh baik, itu ada daftarnya. Jadi mohon izin. Sebentar, saya lihat di report. Kalau di laporan di halaman 44. Tolong nanti ditampilkan yang appendix V. Balik ke file report, kemudian ke appendix V. Baik, izin menjawab. Iya, Bapak siapa? penasihat Tolong hukum. jelaskan kali. Ini penting soalnya. Ya. Jadi uang yang diterima oleh CP-CP tadi Iya. yang sebesar 1.650 miliar sekian itu dibayarkan kepada saudara atau Acai, pertama Aan, ya. Berapa? Tolong Kepada jelaskan. Aan, agak geser ke sini boleh nggak? Totalnya berapa itu? Nah, Aan sebesar 44,8 miliar, kemudian ada Aceh 69,3 miliar, kepada Acin 51,1 miliar, kepada Avon 2 miliar, kemudian kepada Avin 40,9 miliar, dan seterusnya. Enggak, tolong bacakan satu-satu. Oh, baca satu-satu, baik. Kemudian kepada Afuk 47,2 miliar, kemudian kepada Agus 40,3 miliar, kepada AHA 47,025 miliar, kemudian kepada AHEN 26 miliar, kepada Akyong 67,8 miliar, kepada Akon 52,2 miliar, kepada Alung sebesar 5,1 miliar, kepada Aloy 56,5 miliar, kepada Amir 37,7 miliar, kepada Amuk sebesar 49,2 miliar, kepada Anton 69,4 miliar. Next. Terus. Iya, yang mulia, betul yang mulia. Jadi ini adalah total dari penerimaan yang diterima oleh seluruh CV, dan sebagai kontrolnya kita bisa lihat di sini bahwa total uang yang diterima tadi itu dibelanjakan ya 1.650.272,733 ya. Klop dengan yang tadi di dalam singkatan tadi. Baik. Nah, ahli gini, apakah ahli menemukan adanya fasilitas pinjaman yang diberikan oleh PT SBS kepada CV-CV yang ahli jelaskan tadi, CV Babel Alam Makmur, kemudian CV Babel Sukses Persada, dan CV Putra Babel Mandiri? Ada nggak fasilitas-fasilitas pinjaman dalam rangka kegiatan pembayaran biji timah itu? Ada. Itu berapa, ahli? Nilainya sebentar, kalau nggak salah sebentar, saya cek sebentar. Ada sebesar 101 miliar. 101 miliar ya? Iya, betul. Itu sudah dikembalikan atau bagaimana? Sudah Dikembalikan. sudah dikembalikan. Terkait semua angka-angka yang ahli sajikan tadi ya, penerimaan, penggunaan, itu bukti-bukti pengeluarannya ahli peroleh dari siapa? Bukti pengeluaran kami peroleh dari klien. Dari PT SBS dan CV-CV tadi Iya, ya? betul, dari klien. Baik. Mohon izin yang mulia, terkait bukti-bukti penerimaan dan penggunaan seperti yang ahli jelaskan akan kami serahkan sebagai alat bukti tertulis pada saat kami pledoi kalau diperkenankan. Iya. Sementara dari kami terkait dengan CV-CV sudah cukup. Ada rekan yang mau nambah? Cukup? Dari kami cukup. Jadi yang itu mulia? ya intinya apa dari laporan audit ya, Yang mulia. audit apa terhadap PT apa SBS
dan 3 CV tadi ya. Ya, betul yang mulia. Penerimaan, pendapatan, kemudian laba kotor, penggunaan, kemudian ada pinjaman juga tadi itu ya. Yang mulia. Seperti itu ya. Oke, dari JPU ada pertanyaan? Ya silakan. Ya. Oke, saudara ahli ya. Saudara melakukan audit ini berdasarkan permohonan dari siapa? Permintaan dari siapa? Salah satu yang jawab. Terima kasih Bapak Ya. Jaksa Penuntut Umum. Data-data itu Bukan, permohonannya dulu dari permohonannya dari penasihat hukum Baik. dan Atas nama siapa permohonannya? Penasihat hukum atas nama siapa? penasihat hukum dari atas nama Bapak Robert Indarto. Baik, oke. Kemudian tanggal berapa diajukan permohonan? Permohonan itu diajukan oleh penasihat hukum pada tanggal 10 Oktober 2024. 2024. Oke, berapa lama dalam melakukan audit ini? Kurang lebih Bapak Jaksa Penuntut Umum sekitar 2 bulan. 2 bulan sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu hampir 2 bulan. Selesainya kapan itu? Baru dari proposal yang kami tawarkan memang akhir November baru bisa selesai. Akhir November ya. Kemudian data-datanya berupa apa saja untuk melakukan audit ini? Data-data ada yang secara lengkap kami Iya, berupa apa saja? Saya tidak nanya datanya, ya, tapi berupa apa saja? jadi Bapak Jaksa Penuntut Umum ada banyak data-data yang kami mintakan, bahwa data dari aspek legalnya juga kami minta seperti akte notaris dan surat perjanjian, surat perintah kerja, begitu juga perhitungan tabel untuk KGSN, kemudian bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, rekening koran, dan semua yang berkaitan dengan dokumen yang berkaitan dengan transaksi untuk CP, begitu juga dengan PT SBS. Dan itu kami mintakan sesuai dengan berita acara. Ada Berita dokumen NPP tidak? Nota pembayaran, permintaan pembayaran. Saudara cek juga tidak? Nota pembayaran, Permintaan pembayaran ke PT Timah, invoice invoice ada, ada ya. ya itu disebut nama. Baik. Kemudian untuk dokumen dari CV BAM, CV BSB, Bubble Sukses Persada, siapa yang memberikan? Jadi yang kami mintakan dari penasihat hukum menyurankan kami untuk menghubungi PT SBS, dan dari PT SBS itu ada mantan karyawan dari CP itu menyerahkan data-data ke kami. Mau ya mereka ya menyerahkan data ya? Ya. PT Bubble Alam Makmur dan PT Bubble Sukses Persada mau menyerahkan dokumen-dokumen? Mau ya? Baik. Cukup yang Untuk ini laporan mau diserahkan sekarang apa nanti pada saat ini boleh? Sekarang Bang ya. Oke, silakan. Satu ke majelis, satu ke Pak Jaksa. Sudah ditandatangani belum? Sudah yang mulia. Oke. Ya, terima kasih. Boleh nggak, Pak? Ya, oke. Cukup ya untuk apa? Ahli dari ini, auditor. Kami cukup yang mulia. Cukup ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh, masih tanya. Saudara ahli ya, saudara tahu perjanjian kerjasama smelter dengan PT Timah membaca tahun berapa? Tahun 2018 yang mulia. Berakhir tahun berapa? Berakhir seharusnya 5 tahun, tapi sebelum 5 tahun sudah dicabut perjanjian kerjasama. Tahun 2021. Ada resmi surat pemberhentiannya? Ada yang mulia. Sebentar yang mulia, kami mintakan supaya dimintakan surat pemberhentian.
surat pemberhentian kerjasama itu? Ya, yang mulia. Belum ketemu. Adakah setelah perhentian atau surat itu masih ada tagihan lagi gitu? Itu kan surat pemberhentiannya tahun 2020 atau gimana? Begini yang mulia, karena proses produksi yang masih berjalan ada tagihan untuk periode berikutnya. Tapi sebetulnya itu adalah sudah termasuk di dalam proses produksi 2020. Terus 2021 nggak dimasukkan? Enggak ada yang mulia. Padahal kalau ada tagihan gimana? Tagihan dari PT SBS ke PT Timah tahun 2021 masih ada? Saudara lihat nggak? Izin yang mulia, karena skop audit kami, skop pemeriksaan kami sampai 2020, jadi cut off-nya kami berlakukan di 2020 yang Iya, mulia. saudara tidak melihat 2021. Enggak yang mulia. Di situ ada tagihan atau tidak? Saudara tidak menguraikan itu ya? Tidak yang mulia, karena Oke. cut off periodenya. Saudara tahu CP Babel Sukses Persada dan CP Babel Al Makmur ya? Ada di situ ada apa? Surat kuasa gitu atas nama Hartono. Siapa direktur itu? Apakah direkturnya berperan? Ada yang mulia. Nah, Ya, siapa direktur di situ? direktur ada di sebentar yang mulia. Jadi kalau di direktur CP Babel Al Makmur yang mulia, direkturnya adalah Priandi Ferdi Wiranusa. Ya, Sedangkan pesero komanditirnya satu lagi David Hansen Wiranusa. Iya. Penerima kuasanya? Penerima kuasanya ada tercantum di dalam surat kerja SPK itu biasanya yang mulia Bapak Hartono. Hartono. Ya, Saudara tahu apa Hartono di situ mengerjakan apa, keaktifan, kemudian ininya tahu? Dia benar-benar bekerja sebagai direktur, mengendalikan CP atau cuma boneka saja? Atau cuma istilahnya dipajang di situ? Saudara tahu itu? karena kami sebenarnya setelah kejadian baru melakukan yang mulia, karena kami melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen-dokumen saja mulia. Oke. Ya, kan dokumennya menyatakan bahwa Pak Hartono mendapat Iya, surat iya, iya. kuasa. Saudara tidak melakukan klarifikasi, tidak ketemu dengan Hartono ini, tidak melakukan konfirmasi ya? Tidak yang mulia. Tidak. Ya. Terkait tadi kan saudara memeriksa kerjasama smelter ya. Adakah saudara memeriksa ini SPK mengenai kegiatan borongan pengangkutan SHP terkait kegiatan borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan? Di situ PT Sariwiguna Wisontosa juga ada nota permintaan pembayaran. Saudara mengerti ada kegiatan itu? Mengerti yang mulia. Ada catatan, ada data terkait nota permintaan pembayaran terkait dengan kerjasama kegiatan borongan pengangkutan SHP? Di dalam surat kontrak perjanjian PTT dengan PT SBS yang mulia, itu ada surat penawaran Penawaran kerjasama smelter. kerjasama smelter. Yang- Begitu juga dengan misalnya CP-CP itu ada membuat surat penawaran gitu. Iya, itu sudah tadi kan. Ini saya tanyakan SPK mengenai kegiatan borongan pengangkutan SHP, sisa hasil pengolahan. Ada, saudara paham itu, ada kegiatan itu. Ada yang Selain mulia. kerjasama smelter, Ya. ada kerjasama borongan pengangkutan SHP. Ya, Ada. Ada mulia. Ada datanya. Ada datanya. Tadi dipisah nggak kerjasama smelter dan hasil borongan dipisah atau digabung? Dipisah yang mulia. Tadi ada, Pak Iwan? Baik, tadi kalau yang dari SBS itu
data-data yang kami tampilkan adalah jasa mengenai penglogaman dan pemurnian. Yes. Sedangkan yang CB itu adalah jasa untuk pengangkutannya. Pengangkutan borongan itu. Betul yang mulia. Di processing kan di situ ada jasa tagihan mengenai penglogaman dan pemurnian. Pemurnian, betul yang mulia. Betul ya? Ya, Kalau terkait dengan pengangkutan pengangkutan borongan tadi, sisa hasil usaha penambangan itu adanya di CB yang mulia. CW tadi, Iya betul yang mulia. udah masuk semua itu ya? Sudah yang mulia. Terkait PPN terutang, PPh 23 sudah diperhitungkan. Sudah yang mulia. Tadi sudah kami sampaikan dan sudah kami paparkan bahwa jumlah uang yang dibayar, PPh yang dibayarkan oleh SBS itu juga sudah kami paparkan tadi yang mulia. Sudah kita hitung juga. Ya, ini kan terkait dengan PT Timah ya. Ya, Iya. betul ya. PT SBS kan menagih PT Timah. Betul yang mulia. Tagihan ya. Ya, Kemudian PT Timah bayar. betul. Apakah saudara mencocokkan atau mengkonfirmasi tagihan dari SBS dibayar oleh PT Timah itu sesuai atau lebih besar, lebih kecil? Saudara sampai ke situ? Sudah sampai, tadi sudah kami paparkan juga bahwa tagihannya ada angkanya, kemudian dipotong oleh PT Timah dengan PPh pasal 23 dan jumlah uang yang ditransfer kepada SBS juga sudah kami tampilkan. Kita hitung itu yang mulia. Iya, itu kan saudara ambil data di PT SBS ya. Ya betul yang mulia. Saudara melakukan ke PT Timah nggak? Kami tidak ke sana karena kan kita ada punya Gimana, akses untuk masuk ke PT Timah, sehingga kami melakukan prosedur alternatif dengan menggunakan data rekening koran. Rekening kurang Ya, yang mulia. dari Dari PT SBS. PT Karena uang yang dari PT Timah itu masuk ke dalam rekening PT SBS, sehingga dua data itu antara data dokumentasi dengan uang yang diterima yang masuk dalam rekening itu merupakan satu perhitungan yang analitis yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya, saudara merasa cukup itu ya Cukup yang mulia. dengan rekening kurang itu ya. Betul, Saudara ya. yakin itu tanpa melakukan klarifikasi ke PT Timah jumlah pembayaran yang dibayar atau ditransfer PT Timah ke SBS, saudara tidak sampai ke sana. Tidak yang mulia, kita tidak melakukan konfirmasi ke sana. Oke, ya, terima kasih. Baik ahli, ada yang saya lanjutkan sedikit. Ini karena menyangkut angka-angka data-data yang disajikan tadi itu, ya. Ini berkaitan erat dengan perkara ini. Seperti misalnya pembayaran pajak itu tadi kan ada di situ pembayaran pajak kepada negara, ya kan? Ada datanya tadi saya lihat di situ. Pertanyaan saya, apakah data-datanya itu memang diyakini valid? Misalnya cara memperolehnya dengan melakukan cross check ke kantor pajak misalnya, atau hanya sepihak saja di kantor SBS saja diambil datanya itu, pembayaran pajaknya gitu maksudnya. Karena kan berkaitan juga dengan perkara kepada terdakwa ini. Gimana perolehan ahli data-data itu, hanya di kantor SBS saja atau ke kantor pajak juga? Maksudnya apa benar itu masuk ke negara itu ya, pembayaran pajaknya gitu, atau hanya ditampilkan saja oleh kantor SBS? Atau ya kan ahli bisa memahami lah bahwa ini yang betul-betul valid, bisa diterima, atau ya masih diragukan? Gimana, ada melakukan cross-check nggak ke bagian pajak atau penerima pajak ini? Kalau konfirmasi ke kantor pajak tidak kita lakukan yang mulia, tapi kita lakukan itu berdasarkan dokumen. Karena begini, bahwa dalam transaksi bukan hanya antara SBS dengan PT Timah, ini dalam accounting dan juga perpajakan, mengenai pemotongan pajak itu adalah pada si pemberi kerja. Jadi kalau PT Timah memberikan pekerjaan pada SBS, maka PPh pasal 23-nya itu akan dipotong oleh PT Timah. Dan PT Timah yang akan menyetorkan potongan itu kepada pihak kantor pajak. Demikian yang mulia. Ambil data dari situ ya, dari pembayaran. Betul, yang mulia. Ya, cukup. Tadi dia bahwa ada keterangan ya bahwa pembayaran pajak
tadi itu dari apa data SBS. Betul. Nggak mungkin ke sana, ke Timah. Enggak, karena Yang memungut kan sana. Ya, betul. Memungut Betul, yang mulia. menyetorkan PT Timah. Ya, secara peraturan yang memotong adalah PT Timah dan kita Yang akan menyetorkan PT Timah. Betul. Sehingga kalau cari data itu dari PT Timah kan Ya. seperti itu ya. Sedangkan ahli hanya data dari PT SBS. Ya, dari SBS dan juga terutama dari rekening. Apakah betul tagihan yang ditagihkan PT Timah itu sudah dipotong PBH pasal 23? Masuk ke rekening korannya ya. Ya, masuk ke rekening koran PT SBS. Demikian yang mulia. Ya, terima kasih ya ahli atas kehadiran dan pendapatnya. Ya, bisa meninggalkan persidangan. Ya, ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, cukup ya. Apa? Bukti dari penasihat hukum terdakwa Robert Indarto cukup? Kami untuk bukti ahli saksi cukup yang mulia. Ya. Mohon izin untuk bukti surat akan kami sampaikan pada saat pledoi sebagai Iya, lampiran. pada saat pledoi. Iya yang mulia. Jadi untuk sidang berikutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Tapi sebelumnya kita periksa sebagai saksi. Saling menjadi saksi dengan terdakwa Rosalina dan terdakwa Suwito. Ya, siap. Oke, Siap. terdakwa ke tempatnya hari Rabu, ya. Ada disampaikan dari penuntut? Cukup ya, dari PH cukup ya. Ya, kita tunda sidang Rabu tanggal 4 ya, dengan acara saling menjadi saksi, kemudian dilanjutkan pemeriksaan terdakwa. Sidang terdakwa kembali ke tahanan, sidang nyatakan selesai dan ditutup.